Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa bertafakkur kepada Yang Maha Ghafur, karena Dialah Sang Maha Pengatur. Dan kita sebagai hambanya mudah-mudahan senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur, dan terus bertazakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa jamaah TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kalam ulama mengatakan, karena ini merupakan bulan yang sangat bagus, dilipat gandakan pahala oleh Allah, di mana satu hari sampai ke-10 disebut dengan Syahrul Rahmah, kemudian 11 sampai ke-20 disebut dengan bulan Syahrul Maghfirah, di mana tanggal 21 sampai selesai, ya, sampai menjelang Idul Fitri disebut namanya Syahrul Itqu minan nar. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa tentu harus memahami ayat yang barusan saya baca, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ibadah puasa itu ibadah yang paling tertua. Kenapa saya sebut paling tertua? Karena ibadah puasa itu dimulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Menurut catatan sejarah, Nabi Adam diwajibkan berpuasa oleh Allah, ya, yaitu 3 hari dalam sebulan. Maka sekarang orang Islam, ya, umat Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disunahkan namanya puasa Ayyamul Bid. Itu berasal dari puasanya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga bagi yang punya kesempatan waktu setelah selesai bulan suci Ramadan, silahkan di bulan Hijriyah pada tanggal 13, 14 dan 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid, itu disunahkan kita untuk berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya umat Rasulullah saja. Sejak zaman dahulu, ya, puasa itu sudah ada. Maka ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu. Kemudian juga Nabi Daud alaihi salam diwajibkan berpuasa, 1 hari puasa, berbuka, sehari buka puasa terus, ya. Sehingga sekarang masih alhamdulillah belum dimansuh, belum dihapus, tapi disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang punya kesempatan waktu, ya, ingin seperti puasanya Nabi Daud, silakan, dan itu disunahkan. Kecuali puasanya Nabi Musa alaihissalam, itu sudah dimansuh, tidak lagi berlaku syariatnya. Karena beliau diwajibkan oleh Allah berpuasa selama 40 hari. Ya, tapi sekarang tidak lagi ada puasanya Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, ya, puasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana diwajibkan oleh Allah 1 bulan penuh.
Yang namanya 1 bulan, kadang 29, kadang 30 berpuasa. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, agar senantiasa berpuasa. Namun bukan hanya berpuasa, kita juga harus menjaga komunikasi kita. Obrolan kita, omongan kita. Banyak sekali saudara kita berpuasa, tapi menggosip juga rajin. Puasanya rajin, gosipnya rajin. Maka itu akan rugi. Kenapa? Karena seperti kita menaruh air, ya, ibarat ini ember, ini air kita tuangkan, kemudian kita paku, kita lubangin, maka airnya bocor. Apa artinya? Ketika kita berpuasa 1 hari penuh, bahkan 1 bulan penuh, tapi kita juga rajin membuka keburukan orang lain, menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain, sama seperti ember yang berisi air, tapi di bawahnya dilubangin, maka airnya keluar semua. Begitulah seperti orang berpuasa. Puasa cuma hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini sangat rugi sekali. Maka di bulan suci Ramadan, kita jangan sampai lupa dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena pahalanya begitu berlipat ganda. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qara'al Qur'ana min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapapun yang baca Al-Quran dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan dalam hadis Rasulullah, maka akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan biasa saja 10 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini kita belum tentu ya, tahun yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Apalagi mahasiswa Al-Khairiyah, jangan sampai disibukkan dengan hanya main-main HP ya. Bukan hanya sekedar nonton TV yang tidak ada manfaatnya. Manfaatkanlah dengan qiraatul Quran. Manfaatkanlah ikut dengan kajian-kajian Islam supaya hati kita dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau cuma hanya nongkrong gak ada gunanya, apalagi musik-musik yang tidak ada manfaatnya, kita akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa begitu pentingnya kita agar senantiasa berpuasa. Di dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang senantiasa berpuasa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, farhatani, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang sangat istimewa. Yang pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan, kesenangan di saat kita berbuka. Nikmatnya luar biasa. Dari sejak sahur sampai sore kita nggak makan. Sehingga di saat kita berbuka, nikmatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, tidak ada nikmat yang paling spektakuler, yang paling luar biasa, yang paling nikmat dan tidak ada tandingannya nikmatnya. Apa itu kata Rasulullah? Farhatun inda liqa'i rabbi. Yaitu kebahagiaan ketika kita nanti akan berjumpa dengan sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Siapapun akan melihat Allah jika kita masuk ke surga, maka itu kenikmatan yang tiada tara, yang tidak ada tandingannya. Pemirsa jamaah TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dalam hadis Rasulullah disebutkan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Orang yang senantiasa berpuasa, membaca Al-Qur'an, yashfa'ani, keduanya akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Maka jangan sampai kita orang Islam sedih melihatnya saudara kita. Banyak di daerah-daerah industri yang seharusnya dia berpuasa nongkrong, ya, beli minum, beli es dan lain sebagainya. Ini kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita merasa orang Islam, ya, melempus, ngerokok, wah itu sungguh memalukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas hadis Rasulullah SAW yang berpuasa tulus karena Allah, meninggalkan semua kemaksiatan kepada Allah, balasannya adalah kenikmatan ketika saat berbuka, kenikmatan nanti di surga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam hadis yang lain jelas akan memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Teruslah istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya sehingga kita semua akan senantiasa Allah berikan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran ala ihtimamikum wastima'ikum, afwan ala kulli akhta'in, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir,
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.